Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Saat ini mari kita akan bersama-sama belajar di dalam seri Hidup Bersama dengan Tuhan, bersama dengan saya Pendeta Santobi, dengan tema Apakah Dosa Manusia yang Terbesar. Saudara kasih, jika kita ditanya apakah dosa manusia yang paling besar, apakah yang menjadi jawaban kita? Mungkin kita berpikir dosa yang paling besar adalah pembunuhan dan perampokan, atau mungkin saja perzinahan dan perselingkuhan. Saudara tentu saja tidak mudah menjawab pertanyaan ini. Tetapi jika kita melihat kebenaran firman Tuhan, maka kita bisa melihat akan dosa manusia yang terbesar yang menjadi akar dari dosa manusia yang lainnya. Nah, pertanyaannya adalah apakah dosa tersebut? Nah, dosa terbesar manusia adalah dosa kesombongan. Dosa kesombongan menjadi dosa yang sangat dibenci oleh Tuhan. Amsal 6 ayat 16 dan 17 berkata demikian, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Nah, saudara, dari daftar dosa ini, maka mata sombong menduduki kedudukan nomor 1. Penulis Amsal pun kembali menegaskan di dalam Amsal 21 ayat 4 yang berkata demikian, mata yang congkak dan hati yang sombong, yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Di sini jelas bahwa kecongkakan atau kesombongan adalah dosa di hadapan Tuhan. Bahkan kalau kita melihat awal kejatuhan manusia, hal yang ditawarkan oleh iblis kepada manusia adalah kesombongan, ingin menjadi seperti Allah. Iblis yang menyerupai ular pun berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Tawaran menggoda ini diterima oleh Hawa yang kemudian meneruskan kepada Adam sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, saudara kasih, bukankah seringkali kita juga ditawarkan oleh dunia untuk menjadi nomor 1 di dalam segala hal, sehingga kita bisa jatuh dalam dosa kesombongan. Nah, apa akibatnya jika dosa kesombongan itu hadir dalam kehidupan manusia? Nah, saudara kasih, sangat jelas sekali kalau Tuhan sangat membenci orang yang sombong, karena orang yang sombong menganggap diri hebat dan tidak memerlukan Tuhan dalam kehidupan mereka. Karena itulah Tuhan akan menghukum orang-orang yang sombong seperti yang dinyatakan di dalam Yesaya 2 ayat 11 dan 12 yang berkata demikian. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua orang yang congkak dan angkuh serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Demikian pula di dalam Mazmur 31:24 yang berkata, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Sebuah ancaman hukuman yang dahsyat terhadap orang-orang yang sombong di hadapan Tuhan. Nah, pertanyaannya selanjutnya, apakah yang membuat manusia bisa sombong? Yang pertama adalah kekayaan. Ketika seseorang sukses terutama dalam hal materi, maka secara tidak langsung kekayaan ini membuat harga dirinya naik, merasa hebat dan luar biasa karena bisa mengumpulkan harta dengan kepandaian dan kehebatannya. Hal ini juga dinyatakan oleh Nabi Yeskiel, dengan hikmatmu dan pengertianmu engkau memperoleh kekayaan, emas dan perak kau kumpulkan dalam perbendaharaanmu, karena engkau sangat pandai berdagang, engkau memperbanyak kekayaanmu, dan karena itu engkau menjadi sombong. Nah, biasanya jika orang sudah menjadi sangat kaya, maka dia sudah mulai melupakan kebaikan Tuhan dan menganggap semua yang dia punya hasil kerja kerasnya saja. Ini yang dilakukan oleh Raja Hizkia yang lupakan kebaikan Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam 2 Tawarik 32 ayat 25, tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditujukan kepadanya, karena ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Hal yang kedua adalah kepandaian bicara. Seseorang yang pandai bicara akan disenangi oleh orang banyak dengan perkataan yang menghibur, memberikan penguatan atau memberikan pengharapan. Maka orang-orang seperti ini akan banyak disukai oleh orang lain.
Tanpa sadar dia akan menjadi idola orang banyak. Nah, ketika sudah mulai banyak pujian dan menjadi idola banyak orang, dapat timbul rasa sombong dan angkuh, bahkan dirinya menganggap diri orang penting dan sangat berpengaruh bagi orang lain, dan lupa bahwa kemampuan bicaranya itu berasal dari Tuhan. Hal ini terjadi dalam jemaat Korintus, di mana orang-orang pandai bicara dan disenangi oleh jemaat sehingga mereka menjadi sombong karena kepandaian bicara mereka. Paulus pun berkata demikian, tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan mengendakinya. Maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Hal yang ketiga, saudara, adalah menganggap diri lebih rohani daripada yang lain. Nah, umumnya hal ini bisa terjadi jika seseorang sangat tekun di dalam belajar firman Tuhan dan banyak sekali belajar pengetahuan doktrin-doktrin Alkitab, tetapi semuanya itu tidak pernah menyentuh hidupnya. Jadi semua yang ia pelajari hanya untuk mengisi pikirannya saja tanpa mengubah hatinya. Akhirnya orang-orang semacam ini menjadi sombong, bahkan merasa lebih rohani daripada yang lainnya. Paulus pun menegur jemaat Korintus yang memiliki kecenderungan seperti ini. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua punya pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada orang menyangka bahwa yang punya suatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Nah, bukankah seringkali kita menemukan orang-orang semacam ini di gereja yang sangat dalam pengetahuan Alkitabnya, tetapi dangkal kedewasaan rohaninya. Nah, saudara kasih, apakah akibatnya jika seseorang jatuh dalam dosa kesombongan? Apakah dampaknya? Nah, firman Tuhan mencatat bahwa dosa keangkuhan ini akan mengakibatkan pertengkaran. Amsal 13 ayat 10 berkata demikian, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Ketika seorang menganggap diri lebih hebat, maka dia akan berhadapan juga dengan orang-orang yang berpikiran dan bersikap yang sama, sehingga terjadi persaingan, saling fitnah dengan ego masing-masing yang tinggi, yang akhirnya berujung kepada pertengkaran satu dengan yang lain. Nah, saudara, kesombongan juga akhirnya merendahkan orang lain. Ketika seorang sudah sukses dan kaya, maka tanpa sadar maka orang tersebut sudah memandang berbeda orang yang lebih rendah dan miskin. Tidak lagi memandang sebagai orang-orang yang selevel dengan dia, tetapi jauh di bawah dirinya, status sosialnya. Amsal 29 dan 23 berbunyi demikian. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Nah, karena itu saudara, apakah yang harus kita lakukan supaya kita keluar dari dosa kesombongan? Pertama, saudara, harus sadar diri. Hal ini yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Ketika semuanya hancur di tangan dia, tetapi pada saat hukuman akan turun di atas bangsanya, ia pun sadar diri dan bertobat di hadapan Tuhan. Dalam 2 Tawarik 32-26 dikatakan, tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Kita harus memiliki kepekaan terhadap hal ini, supaya kita harus cepat menyadari jika kita sudah menjadi orang-orang yang sombong dan angkuh. Jangan biarkan dosa kesombongan menguasai diri kita, tetapi cepatlah sadar dan meminta ampun kepada Tuhan supaya tidak menghukum kita karena dosa kesombongan kita. Yang kedua, yaitu hidup takut akan Tuhan. Seseorang bisa menghindari dosa kesombongan kalau di dalam hidupnya selalu takut akan Tuhan, mencari perkenan akan Allah kita. Hidup takut akan Tuhan adalah kehidupan yang selalu ingin meninggikan Tuhan di atas segalanya, tidak ingin menyakiti hati Allah. Seperti Amsal 8 ayat 13 katakan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan, aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Dengan hidup takut akan Tuhan, maka akan muncul sikap membenci kesombongan. Nah, terakhir saudara, tentu saja belajar hidup rendah hati. Hidup rendah hati adalah hidup yang selalu bersyukur atas semua kasih anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Menganggap bahwa semua yang kita miliki adalah pemberian dari Tuhan. Dengan demikian kita akan menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak akan sukses dan maju, serta mendapatkan semua yang kita miliki saat ini.
Rasul Yakobus berkata, tetapi kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Nah, semua yang kita miliki adalah anugerah Tuhan. Karena itu janganlah kita menjadi sombong dan angkuh, tetapi hiduplah selalu bersyukur atas anugerah demi anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kiranya kita menjadi orang-orang yang terus-menerus mendapatkan belas kasihan dan anugerahnya. Amin.